Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Alisa Putri. Kali ini, aku ingin membawakan kalian sebuah cerita yang mungkin akan menggetarkan hati dan membawa kita pada perasaan yang dalam. Sebuah kisah tentang kehilangan, harapan, dan perjalanan yang penuh dengan emosi yang tak mudah untuk dilupakan. Jadi, siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang penuh air mata. Yuk, kita mulai. Arif adalah seorang pria berusia 33 tahun yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Ia dikenal sebagai sosok yang pendiam, tekun, dan sangat fokus pada pekerjaannya. Sejak kecil, Arif dibesarkan dalam keluarga yang keras, di mana nilai kerja keras dan tanggung jawab dijunjung tinggi. Karena itu, ia selalu berusaha menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab. Namun, sifatnya yang lebih suka mengurung diri dalam pekerjaan seringkali membuatnya tampak jauh dan kurang menunjukkan perhatiannya terhadap keluarga. Maya, istrinya, adalah seorang wanita berusia 32 tahun yang jauh lebih ekspresif dan penuh perhatian. Ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar, profesi yang membuatnya dekat dengan anak-anak dan penuh kasih sayang. Maya tumbuh dalam keluarga yang hangat dan penuh kedekatan emosional, di mana percakapan dan komunikasi terbuka selalu dihargai. Sejak kecil, Maya diajarkan untuk selalu mengutamakan hubungan keluarga dan saling mendukung. Ia percaya bahwa komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, dan selalu berusaha menjalani rumah tangganya dengan penuh cinta dan perhatian. Maya dan Arif menikah 5 tahun yang lalu, dan meskipun mereka memiliki kehidupan yang cukup baik, perbedaan kepribadian mereka mulai menunjukkan ketegangan. Arif sering menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, memikirkan proyek dan tugas yang tidak ada habisnya. Sementara itu, Maya merasa terabaikan, merasa bahwa Arif lebih mencintai pekerjaannya daripada dirinya. Namun, Maya tidak pernah ingin membebani Arif dengan masalah-masalahnya, karena ia tahu betapa kerasnya Arif bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Di sisi lain, ada sosok yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan Maya, kakak perempuannya, Rina. Rina adalah wanita berusia 40 tahun yang memiliki karir sukses dan hidup yang terlihat sempurna di luar. Namun, di balik itu, Rina selalu merasa bahwa dia adalah orang yang lebih tahu segalanya, terutama mengenai urusan keluarga Maya. Dia kerap datang ke rumah Maya tanpa pemberitahuan, seringkali memberikan nasihat yang menurutnya berguna bagi pasangan tersebut. Bagi Rina, peran seorang istri adalah untuk mendukung suami dengan segala cara, tetapi menurutnya Maya terlalu banyak memberi toleransi kepada Arif yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Rina memiliki pandangan hidup yang berbeda dengan Maya. Rina percaya bahwa dalam pernikahan, perempuan harus lebih dominan, sering memberi arahan agar suami dan keluarga tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, Maya tidak pernah merasa nyaman dengan cara Rina yang terlalu ikut campur, namun ia merasa kesulitan untuk menolak nasihat kakaknya, apalagi mengingat betapa suksesnya Rina dalam hidupnya. Maya selalu merasa bahwa Rina mungkin tahu sesuatu yang lebih tentang bagaimana menjalani rumah tangga yang sempurna. Sikap Rina yang selalu hadir dalam kehidupan mereka semakin membentuk dinamika yang aneh dalam hubungan Arif dan Maya. Rina sering memberi komentar tentang bagaimana Arif harus lebih perhatian dan lebih melibatkan diri dalam urusan rumah tangga. Maya, yang selalu ingin menyenangkan kakaknya, tanpa sadar mulai meragukan suaminya, merasa bahwa Arif tidak cukup melakukan apa yang seharusnya dia lakukan dalam pernikahan mereka. Dalam cerita ini, kita melihat bahwa meskipun Maya dan Arif saling mencintai, kedekatan Maya dengan kakaknya mulai menciptakan jarak antara mereka. Arif merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan Maya, dan perbedaan cara pandang antara Arif dan Rina semakin memperburuk keadaan. Namun, baik Arif maupun Maya sama-sama berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mereka meskipun ada perasaan tidak puas yang berkembang dalam diri masing-masing. Arif dan Maya hidup dengan rutinitas yang sederhana namun penuh arti. Setiap pagi, Arif pergi ke kantor lebih awal, sementara Maya mempersiapkan sarapan dan menyiapkan anak mereka untuk sekolah. Walaupun mereka sudah menikah cukup lama, kehidupan rumah tangga mereka mulai terasa hampa. Arif terlalu sibuk dengan pekerjaannya yang menuntut, dan Maya merasa bahwa perhatian suaminya semakin berkurang. Seringkali, Maya pulang dari sekolah dengan harapan bisa berbicara tentang hari-harinya, tetapi Arif lebih memilih diam dan terfokus pada laporan pekerjaan yang harus diselesaikan. Rina, kakak Maya, adalah orang yang pertama kali menyadari ketegangan dalam hubungan mereka. Rina selalu datang berkunjung tanpa pemberitahuan, seolah-olah tahu bahwa ada sesuatu yang sedang tidak beres dalam pernikahan adiknya. Keberadaan Rina di rumah mereka semakin sering,
dan meskipun Maya sering merasa tidak nyaman dengan cara kakaknya yang terkesan selalu ingin memberi nasihat, ia tidak bisa menolaknya. Maya merasa bahwa Rina adalah sosok yang paling mengerti dirinya, terlebih lagi setelah sering merasa kesepian di rumah. Pada suatu akhir pekan, setelah Arif pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Rina datang dengan membawa topik pembicaraan yang tak pernah disangka oleh Maya. Rina duduk bersama Maya di ruang tamu sambil menyeruput teh hangat, dan mulai membicarakan tentang pernikahan Maya dengan Arif. Kamu tahu, Maya, Arif itu sebenarnya kurang peka. Kamu sudah terlalu sabar, tapi dia nggak pernah tahu bagaimana perasaanmu, kan? Ujar Rina dengan nada yang penuh empati. Maya terdiam, merasa sedikit terkejut mendengar perkataan kakaknya. Sungguh, sudah lama ia menyimpan perasaan kesepian itu, tetapi tidak pernah mengungkapkannya secara terbuka kepada Arif. Rina melanjutkan, aku tahu Arif orangnya sibuk, tapi itu bukan alasan untuk mengabaikanmu. Kamu berhak mendapat lebih banyak perhatian, Maya. Jangan hanya diam, kamu harus tegas sama suami. Kalau terus seperti ini, lama-lama kamu akan merasa seperti wanita yang tidak dihargai. Rina seolah-olah tahu persis apa yang dirasakan Maya. Ia berbicara dengan penuh keyakinan, dan Maya yang sudah mulai merasa lelah dengan jarangnya perhatian dari Arif, mulai meragukan kesetiaannya pada pernikahan mereka. Rina memberikan banyak saran, mulai dari cara berbicara dengan Arif untuk mengungkapkan perasaan hingga bagaimana caranya agar suaminya lebih terlibat dalam kehidupan rumah tangga. Semua yang dikatakan Rina terdengar masuk akal bagi Maya, dan meskipun Maya tahu bahwa hubungan mereka mungkin tidak akan semulus itu, ia merasa kakaknya mungkin benar. Namun, saat Arif kembali dari luar kota, Maya tidak lagi merasa sama. Ketika Arif bertanya tentang bagaimana hari-harinya, Maya merasa lebih mudah berbicara dengan Rina daripada dengan suaminya sendiri. Maya mengeluh tentang betapa capeknya dia mengurus semuanya sendirian, dari pekerjaan rumah hingga merawat anak, tanpa banyak bantuan dari Arif. Rina, yang menjadi pendengar setia, menguatkan perasaan Maya bahwa ia memang berhak mendapatkan lebih banyak perhatian dan penghargaan dari suaminya. Arif mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sikap Maya. Maya yang dulu selalu penuh semangat dan ceria, kini lebih tertutup dan sering kali menghindar dari percakapan. Arif yang kembali dari perjalanan kerja merasa cemas, namun ia tidak tahu harus memulai dari mana untuk memperbaiki keadaan. Sejak kedatangan Rina yang semakin intens, Arif merasa bahwa kehadirannya dalam rumah mereka semakin terabaikan. Tidak hanya dalam hal pekerjaan, tetapi juga dalam hubungan suami istri mereka. Ketegangan semakin jelas terasa ketika Maya dengan tidak sengaja mengatakan, Kak Rina bilang kalau kamu harus lebih perhatian sama aku. Arif terkejut. Kak Rina bilang apa? Tanya Arif, dengan nada yang agak terkejut dan sedikit kesal. Maya terdiam, merasa ragu untuk melanjutkan percakapan itu. Namun, Rina sudah sering kali memberikan komentar tentang bagaimana Arif seharusnya lebih terlibat dalam kehidupan rumah tangga mereka. Arif merasa bingung dan sedikit terluka. Dia tahu bahwa dia memang sering sibuk dengan pekerjaannya, tetapi ia tidak pernah berniat untuk mengabaikan keluarganya. Namun, sejak Rina hadir dengan segala nasihatnya, Arif merasa seolah-olah dia menjadi sosok yang selalu salah di mata Maya. Konflik ini semakin memburuk. Maya merasa semakin terjebak dalam persimpangan antara suaminya dan kakaknya, sedangkan Arif mulai merasakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Maya. Keterlibatan Rina yang berlebihan dalam rumah tangga mereka justru memperburuk keadaan, membuat hubungan yang awalnya harmonis kini semakin retak. Hari demi hari, hubungan antara Arif dan Maya semakin terasa canggung. Maya semakin sering menghindari Arif, memilih untuk menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri atau berbicara dengan Rina daripada berdialog dengan suaminya. Arif, yang merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, mencoba untuk mendekati Maya. Namun, setiap kali ia mengajak berbicara, Maya selalu memberi alasan atau beralasan bahwa ia lelah dan butuh waktu sendiri. Pada suatu malam, setelah beberapa hari berlarut-larut dengan ketegangan yang tak terucapkan, Arif memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Ia kembali lebih awal dari kantor, berharap bisa berbicara dan mencari solusi atas masalah yang semakin jelas. Namun, sesampainya di rumah, Arif menemukan Maya sedang duduk di ruang tamu sambil mengobrol santai dengan Rina. Ketika melihat Arif datang, Maya hanya tersenyum kecil, sedangkan Rina tidak tampak terkejut sama sekali. Arif merasa ada yang aneh. Biasanya, jika dia pulang lebih awal, Maya akan menyambutnya dengan senyum hangat dan anak mereka akan berlarian menghampiri. Tapi malam itu, semua terasa hampa.
Ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti seorang asing di rumahnya sendiri. Sebelum Arif bisa menyapa, Rina sudah mulai bicara dengan nada yang tidak biasa. Arif, kamu tahu kan, Maya itu butuh lebih banyak perhatian. Jangan terus-terusan sibuk dengan pekerjaanmu, nanti malah berisiko merusak rumah tangga kalian, ujar Rina dengan nada yang agak menuduh, meskipun ia mengatakannya dengan senyum yang dipaksakan. Arif yang terkejut mendengar kata-kata itu, merasa jengah. Ada sesuatu yang berbeda dari sikap Rina. Biasanya, dia cukup sopan dan tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain, tetapi kali ini dia terang-terangan mengkritik Arif di depan Maya. Maya yang duduk di sebelah Rina hanya terdiam, matanya tertunduk. Arif bisa merasakan bahwa Maya tidak berbicara langsung tentang perasaannya, namun lebih memilih mendengarkan apa yang dikatakan kakaknya. Arif berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya merasa sakit. Ia menatap Maya, berharap ada sedikit pengertian di sana. Maya, kenapa kamu tidak pernah memberitahuku tentang perasaanmu? Kenapa harus selalu diam dan berharap aku tahu apa yang kamu butuhkan? Tanya Arif dengan nada yang lebih lembut, mencoba mencari tahu alasan di balik sikap Maya. Maya menundukkan kepala, tak sanggup untuk menjawab. Dalam benaknya, dia merasa bingung antara ingin mendukung suaminya dan tidak ingin mengecewakan kakaknya. Di satu sisi, ia merasa bahwa Arif sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah cukup memperhatikannya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa Rina terlalu sering masuk ke dalam kehidupan pribadinya, memberi nasihat tanpa pernah memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rina, yang melihat Maya tidak memberikan reaksi apapun, akhirnya berbicara lagi. Maya, kamu seharusnya lebih tegas dengan Arif. Jangan cuma diam saja. Jika kamu tidak berbicara, bagaimana dia bisa tahu apa yang kamu butuhkan, ujar Rina, kali ini dengan nada lebih mendesak. Maya merasa seolah terjebak dalam perangkap antara suaminya dan kakaknya. Arif merasa tidak dihargai. Ia mengira bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga mereka, namun kenyataannya, dia merasa seolah Maya lebih mengutamakan apa yang dikatakan kakaknya daripada suaminya sendiri. Perasaan terluka dan kecewa mulai menyelimuti Arif, tetapi ia berusaha untuk tetap mengendalikan diri. Ia tidak ingin terlibat dalam pertengkaran, namun ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Rina, terima kasih atas nasihatmu. Tapi aku rasa ini urusan kami berdua, jawab Arif dengan suara yang sedikit lebih tegas. Maya, kita perlu berbicara. Aku ingin kita menyelesaikan masalah ini, bukan justru semakin jauh satu sama lain. Arif menatap Maya dengan tatapan serius, berusaha agar istrinya menyadari pentingnya komunikasi dalam pernikahan mereka. Maya merasa tertampar. Ia sadar bahwa sikapnya yang terkesan menghindar dan lebih memilih mendengarkan kakaknya telah merusak keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, Maya juga bingung. Ia ingin berbicara dengan Arif, tetapi takut Arif tidak bisa mengerti perasaannya. Ia merasa bahwa Arif selalu lebih mengutamakan pekerjaannya dan jarang menunjukkan perhatian padanya. Malam itu, ketegangan semakin meningkat. Arif merasa semakin frustrasi, sementara Maya merasa terjepit di antara dua orang yang sangat penting dalam hidupnya. Rina yang selalu memberikan nasihat, tampaknya tidak menyadari bahwa kehadirannya malah memperburuk keadaan, bukan memperbaikinya. Maya yang merasa terjebak dalam situasi sulit, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Keesokan harinya, Arif memutuskan untuk berbicara lebih terbuka dengan Maya, berharap dapat mengatasi perasaan kecewa dan kebingungan yang menguasai dirinya. Namun, Maya hanya terdiam, dan hubungan mereka semakin terasa seperti retakan yang semakin lebar. Dalam kebisuan itu, konflik yang semula tampak kecil mulai membesar dan siap untuk memuncak ke dalam perdebatan yang lebih keras, yang akan menguji sejauh mana hubungan mereka dapat bertahan. Setelah malam penuh ketegangan itu, Arif merasa frustasi dan bingung. Ia merasa dirinya sudah berusaha sebaik mungkin untuk memberi yang terbaik bagi keluarganya, namun kenyataannya Maya semakin menjauh darinya. Tidak hanya karena sikapnya yang sibuk dan kurang peka, tetapi juga karena pengaruh Rina yang semakin kuat. Arif tahu, jika situasi ini terus dibiarkan, rumah tangga mereka akan semakin retak. Pada suatu sore, ketika Arif pulang lebih awal dari kantor, ia mendapati Maya sedang duduk di ruang tamu, termenung sambil memandangi foto keluarga mereka yang sudah agak pudar. Maya tampak lelah, baik fisik maupun mental. Arif merasa hatinya teriris melihat istrinya seperti itu, namun ia tahu, percakapan ini harus terjadi. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar.
Maya, Arif memulai, suaranya cukup lembut, tapi ada ketegasan di baliknya. Kita perlu bicara. Tentang kita. Tentang hubungan kita. Maya menatapnya dengan mata yang terlihat lelah, tetapi ia tidak menjawab. Hanya mengangguk pelan, seolah memberi izin tanpa kata-kata. Arif duduk di sampingnya, mencoba mencari cara untuk membuka percakapan yang penuh emosi ini. Aku merasa sangat jauh darimu belakangan ini, kata Arif, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. Aku merasa kamu lebih nyaman berbicara dengan kakakmu daripada aku. Kamu jadi jarang mengungkapkan perasaanmu padaku, dan aku jadi merasa seperti orang asing di rumah ini. Maya menundukkan kepalanya, menatap lantai, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasa sangat bersalah, namun di saat yang sama, perasaan kesal dan kecewa yang sudah lama dipendam semakin sulit untuk diungkapkan. Arif, aku merasa seperti kamu tidak pernah memperhatikan aku. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaanmu, bahkan ketika aku butuh kamu. Aku lelah harus mengurus semuanya sendirian. Rasanya seperti kita hanya menjalani rutinitas, tanpa ada hubungan yang nyata di antara kita, Maya berkata dengan suara yang perlahan pecah. Arif terkejut mendengar kata-kata itu. Meskipun ia tahu bahwa Maya merasa terabaikan, ia tidak menyangka perasaannya sudah begitu mendalam dan terpendam. Ia merasa hancur mendengar itu, namun ia mencoba tetap tenang. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa begitu, Maya. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi aku memang terkadang lupa untuk menunjukkan perhatian, dan itu adalah kesalahanku. Aku terlalu terfokus pada pekerjaan, dan aku minta maaf. Namun, Maya yang sudah lama memendam perasaan itu merasa sangat sulit untuk menerima permintaan maaf yang seakan terlambat. Arif, aku sudah terlalu banyak bersabar. Aku juga butuh perhatian dan cinta, bukan hanya materi dan janji-janji kosong. Kenapa baru sekarang kamu mengerti apa yang aku rasakan? Ujar Maya, suaranya mulai bergetar. Arif mencoba untuk mendekati Maya, menyentuh bahunya, tetapi Maya menepisnya dengan lembut. Ia merasa sakit hati, bukan karena Arif tidak mencintainya, tetapi karena perasaan itu sudah begitu terlambat untuk diungkapkan. Maya, aku ingin kita menyelesaikan ini bersama. Kita bisa memperbaikinya, aku yakin kita masih bisa, kata Arif dengan penuh harapan. Namun, sebelum Maya bisa merespon, suara dari pintu terdengar. Rina datang, seperti biasa, tanpa memberitahu sebelumnya. Rina yang baru saja masuk ke ruang tamu, seolah-olah langsung mengetahui ada ketegangan yang terjadi. Apa yang sedang terjadi di sini? Tanya Rina, nada suaranya tegas namun terkesan penasaran. Maya, yang merasa semakin terjepit, mengalihkan pandangannya ke kakaknya. Kak, tolong jangan campuri lagi urusan kami, ujar Maya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Namun, Rina yang sudah lama merasa bahwa pernikahan adiknya sedang terancam, tetap saja berusaha memberikan bantuan. Jangan salahkan dirimu sendiri, Maya. Arif memang bukan tipe pria yang peka, dia terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tak tahu bagaimana cara menghargai pengorbananmu, kata Rina, sambil menatap Arif dengan tajam. Kamu harus lebih mengerti, Maya. Kamu berhak mendapatkan lebih dari ini. Arif, yang merasa semakin terpojok oleh Rina, tidak bisa menahan emosinya. Rina, cukup, serunya dengan nada yang lebih keras dari yang ia niatkan. Kamu selalu ikut campur, dan itu justru membuat segalanya semakin buruk. Ini urusan kami berdua, bukan kamu. Maya terkejut dengan reaksi Arif. Ia tahu bahwa Arif tidak suka berbicara dengan nada keras, apalagi kepada kakaknya, tetapi rasa frustasi dan perasaan terabaikan yang semakin mendalam membuat Arif kehilangan kesabarannya. Maya dan aku sedang berusaha menyelesaikan masalah kami. Kami tidak butuh orang ketiga untuk memberi nasihat, tambah Arif dengan lebih tegas. Rina terdiam, wajahnya memerah, namun ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Maya, yang melihat ketegangan itu, merasa hancur. Ia tahu bahwa kakaknya memang memiliki niat baik, tetapi kehadirannya yang terlalu mendominasi justru semakin memperburuk keadaan. Dalam hening yang panjang itu, Maya akhirnya menatap Arif dengan mata yang penuh harapan dan ketakutan. Aku ingin kita menyelesaikan ini, Arif. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Tapi aku juga butuh kamu untuk berubah, ujar Maya pelan, suaranya penuh keputusasaan. Arif menatap Maya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia merasa bahwa pernikahan mereka masih bisa diperbaiki. Namun,
Itu hanya bisa terjadi jika keduanya berani mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur dan terbuka, tanpa campur tangan orang lain. Dengan keputusan yang berat, Arif dan Maya akhirnya memutuskan untuk berbicara lebih lanjut, tanpa gangguan dari siapapun. Mereka tahu bahwa untuk kembali membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat, mereka harus benar-benar saling mendengarkan dan berusaha lebih keras untuk mengerti satu sama lain. Setelah malam yang penuh dengan perdebatan dan ketegangan, Arif dan Maya akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah berani demi menyelamatkan rumah tangga mereka. Mereka berdua sadar bahwa tidak ada yang bisa mengubah keadaan kecuali mereka berdua, dengan tekad dan usaha bersama. Maya, yang selama ini merasa terabaikan, akhirnya menyadari bahwa hanya dengan berbicara jujur dan terbuka, ia bisa mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya kepada Arif. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang perasaan kecewa yang terkubur begitu lama. Dalam hati Maya, ia masih mencintai Arif, tetapi ia membutuhkan lebih dari sekadar materi dan kehadiran fisik. Ia membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang lebih dalam. Arif pun merasa begitu banyak hal yang telah ia abaikan dalam hubungannya dengan Maya. Setelah berbicara panjang lebar dengan Maya, ia akhirnya memahami bahwa segala kesibukannya di kantor dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan selama ini telah mengisolasi dirinya dari dunia rumah tangganya. Arif tahu bahwa dia tidak bisa terus-terusan mengabaikan perasaan Maya, apalagi jika ia ingin mempertahankan pernikahan mereka. Keesokan harinya, setelah percakapan itu, Arif mengambil langkah konkret untuk mengubah prioritasnya. Ia mulai mengurangi beban pekerjaan yang berlebihan dan memastikan waktu bersama keluarga lebih banyak. Ia meminta Maya untuk memberinya kesempatan kedua dan berjanji akan lebih sering mendengarkan dan memberikan perhatian yang lebih dalam hubungan mereka. Maya yang awalnya ragu, akhirnya merasakan perubahan itu. Meskipun butuh waktu untuk mengembalikan kepercayaan dan keharmonisan yang sempat hilang, Maya mulai merasa bahwa Arif sungguh berusaha. Ia pun belajar untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan perasaannya kepada Arif, tidak lagi menyimpan kekecewaan di dalam hati. Di sisi lain, meskipun Rina memiliki niat baik, ia akhirnya menyadari bahwa peranannya dalam rumah tangga Maya bukanlah sebagai pihak yang selalu memberi nasihat atau campur tangan. Rina menerima kenyataan bahwa Maya dan Arif harus menyelesaikan masalah mereka berdua. Rina pun mulai menjaga jarak yang lebih sehat, meskipun ia tetap menjadi kakak yang mendukung dalam hal-hal lain. Dengan waktu, Maya dan Arif semakin dekat lagi. Mereka mulai menikmati kebersamaan mereka, menghabiskan waktu bersama anak mereka, dan berbicara lebih banyak tentang perasaan mereka. Percakapan yang dulunya penuh ketegangan dan kesalahpahaman, kini berangsur-angsur berubah menjadi komunikasi yang lebih sehat dan saling mengerti. Mereka juga menjalani konseling pernikahan untuk membantu mereka lebih memahami satu sama lain, agar tidak terulang lagi masalah yang sama di masa depan. Proses tersebut bukan hal yang mudah, tetapi keduanya sepakat untuk berjuang demi keluarga mereka. Hari demi hari, Maya dan Arif membangun kembali hubungan mereka dengan lebih kuat. Mereka tahu bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna, tetapi yang paling penting adalah usaha bersama untuk saling mendukung dan berkomunikasi dengan jujur. Dalam perjalanan ini, mereka menemukan kembali cinta yang dulu sempat pudar, dan belajar untuk menjaga ikatan itu agar tetap hidup. Pada suatu sore yang cerah, Maya dan Arif duduk di teras rumah mereka, menikmati secangkir kopi bersama sambil berbicara tentang harapan dan impian mereka ke depan. Tidak ada lagi ketegangan, hanya kebersamaan yang tenang dan damai. Mereka sadar bahwa tantangan mungkin masih akan datang, tetapi kini mereka siap menghadapinya bersama, dengan cinta, pengertian, dan komitmen yang lebih kuat.